Terima kasih, Bu. Shalom. Puji nama Tuhan, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kembali untuk Bapak Gembala yang sudah memberi kembali kesempatan. Cukup lama ya Pak, nggak ketemu ya. Ya 2 tahun lebih. Tapi puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali. Saya rasa saya nggak perlu mengenalkan diri ya. Bapak Ibu semoga masih ingat ya. Sekalipun muka saya sekarang setengah ya. Tapi mungkin bisa ngingat dari mata ke atas. Baik, ya, nama saya Pendeta Dharma Tobing dan saya Gembala GBI Kalibata City. Itu saja ya Bapak Ibu. Sekarang kita langsung masuk firman Tuhan. Mari kita membuka kitab di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu silahkan menyimak lewat smartphone suci Bapak Ibu atau lewat Alkitab. Ya, silakan nanti kita fokus terhadap firman Tuhan ini. Ibrani 11 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Mencari Dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk berbicara tentang iman dan eksistensi Allah. Iman dan eksistensi Allah. Seseorang disebut sebagai orang beriman, itu menunjukkan suatu kondisi mempercayai bahwa Allah ada. Kalau Bapak Ibu disebut sebagai orang beriman, bukan hanya karena Bapak Ibu hidup dengan seturut iman yang Bapak Ibu miliki, tetapi Bapak Ibu disebut orang beriman pun itu karena Bapak Ibu percaya Tuhan ada. Amin. Orang ateis tidak akan dikatakan orang yang beriman. Mana pernah kita mengenal orang ateis dibilang orang yang beriman. Jelas dia nggak percaya ada Tuhan. Dia nggak percaya ada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi dengan sebutan beriman itu, kita dengan sendirinya membentuk sebuah konsep bahwa iman itu memiliki keterkaitan dengan Tuhan. Betul? Jadi kalau Bapak Ibu disebut orang yang beriman, tidak hanya menunjukkan Bapak Ibu sebagai orang yang percaya Tuhan ada, tetapi kata iman itu juga menunjukkan bahwa kita memiliki keterkaitan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca tidak bisa dilepaskan dari ayat yang sebelumnya. Di ayat yang ke-5, coba kita lihat ayat yang ke-5. Masih di dalam Ibrani 11, ayat yang ke-5. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena apa? Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada keterkaitan yang kuat antara ayat yang ke-5 dengan ayat yang ke-6. Dan secara tidak langsung ayat yang ke-6 ini sedang berbicara bentuk iman seperti apa yang sedang dikatakan oleh si penulis kitab Ibrani. Ternyata kitab Ibrani penulisnya sedang merujuk kepada iman dari iman seseorang bernama Henok. Karena di ayat yang ke-5 dikatakan tentang Henok. Dan kita tahu bahwa Henok ini orang di dalam perjanjian lama yang memiliki sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Saking baiknya hubungan dia dengan Tuhan, dia tidak mengalami kematian. Tapi Tuhan sungguh berkenan kepada Henok dan Tuhan mengangkat Henok. Jadi di dalam perjanjian lama kita mengenal peristiwa orang yang diangkat Tuhan tanpa mengalami kematian selain Elia adalah Henok. Bapak Ibu, ayat 6 ini menyinggung iman yang ditunjukkan oleh Henok. Alkitab sedikit sekali menyinggung tentang Henok. Yang dimaksud di dalam ayat yang ke-6,
Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa Henokh yang beriman, yang dipandang berkenan oleh Tuhan, itu karena Henokh bergaul dengan Allah. Coba lihat Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5 ayat 24 Bapak Ibu. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sungguh luar biasa. Kayaknya saya di zaman abad 20 ya, maupun mungkin sekarang abad 21, saya belum mendengar orang yang karena kesalehannya atau karena dipandang berkenan diangkat oleh Tuhan. Saya ini Bapak Ibu pendeta karismatik ya. Pendeta Pentakosta. Jelas saya dan Pak Gembala sama-sama ada di denominasi Gereja Bethel Indonesia yang notabene adalah lahir dari gerakan Pentakosta. Tetapi sejak kecil, hidup saya ini lebih banyak dididik, hidup saya ini lebih banyak digembleng oleh yang namanya teologia Injili. Karena kebetulan keluarga besar saya itu dekat sekali dengan hamba-hamba Tuhan dari I3 Batu Malang. Ya. Bahkan ibu saya sejak saya kecil, sejak saya SD, rutin membawa saya setahun sekali ke KTN. Kalau ada Bapak Ibu yang pernah tahu KTN, itu sangat luar biasa. Ya, kebaktian tahunan nasional. Semua denominasi ada di sana. Dan itu dilaksanakan setiap tahun sampai saat ini. Biasanya pelaksanaannya bulan 6, bulan 7 libur sekolah. Agar orang tua bisa bawa anak-anaknya ke Batu di Malang. Wah, suasananya enak Bapak Ibu, sejuk. Pembicara-pembicaranya luar biasa. Di sana nanti dibagi ada yang namanya untuk kaum pria, ada kaum wanita, ada anak-anak, ada gabungan. Wah, nah saya sering setiap tahun dibawa ke sana. Ya. Dan akhirnya saya bertumbuh menjadi seseorang yang memiliki pemahaman, ya, pemahaman teologia dari Injili, ya. Sekalipun kemudian saya masuk sekolah teologi yang basisnya Pentakosta. Jadi akhirnya dipadukan, ya. Injili kuat di teologia, Pentakosta kuat di karunia. Wah, klop, ya. Jadi bukan sekedar orang yang pendeta yang ngelotok teologia, tetapi juga punya semangat karunia. Ya, percaya bahwa mujizat itu masih ada. Amin. Nah, tetapi saya dalam keberadaan saya beranjak menjadi seorang yang memiliki idola hamba Tuhan. Idola saya Bapak Ibu, Billy Graham. Saya sejak kecil begitu kagum dengan Billy Graham. Kalau Bapak Ibu saya nggak tahu ya, biasanya yang menjadi kekaguman seseorang hamba-hamba Tuhan yang notabene kuat secara mujizat. Benny Hinn lah, ya siapalah, Konghi lah, ya. Tapi saya sejak kecil senang dengan yang namanya Billy Graham. Kenapa? Saya menganggap hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang maaf kata Bapak Ibu bisa saya katakan pure secara iman. Wah, luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca biografi Billy Graham, judulnya Jesus I Am, ya. Begitu mempesona. Dia bilang, tidak ada kesukaanku yang lain di dunia ini kecuali Yesus. Susah loh Bapak Ibu punya kesukaan kayak Billy Graham. Dan dia buktikan itu. Dia buktikan, dia sebagai hamba Tuhan diberkati Tuhan. Ya, baik dari kepercayaan untuk melayani sampai yang namanya materi diberkati Tuhan. Tapi dia pilih untuk tinggal di sebuah daerah pertanian. Asetnya dia berikan kepada Billy Graham Evangelist
World Mission. Dia tinggal di sebuah pedesaan, di sebuah peternakan. Dia berusaha menjaga imannya secara murni, bahwa kesukaannya dan hartanya yang berharga hanyalah Yesus saja. Sekarang Bapak Ibu sulit demikian, betul. Saya bilang sangat sulit seperti itu. Tetapi beranjak dari apa yang saya pahami tentang seseorang yang bernama Billy Graham ini, ya Bapak Ibu, yang menurut saya untuk kita bisa menjadi seperti dirinya di dalam melayani Tuhan dengan hati yang murni, dengan iman yang murni, tidak melihat apa yang kudapat dalam melayani Tuhan, itu sangat sulit. Bahkan saya menganggap Billy Graham adalah orang yang sungguh-sungguh bisa mempraktekkan hal itu. Tetapi kita tahu bersama-sama, Billy Graham pun di dalam keadaannya yang seperti itu, sampai akhirnya dia meninggal. Bahkan dia pernah mengadakan KKR, dikatakan di mana hampir 3 juta orang bertobat terima Yesus karena pelayanan Billy Graham. Tetapi matinya pun dia tidak diangkat. Jadi waktu saya melihat kepada kisah ini, ini sungguh sangat luar biasa. Henokh menunjukkan iman yang benar tentang eksistensi Allah di dalam hidupnya. Padahal Henokh hidup di dalam perjanjian lama, ya. Bahkan sebelum Musa, sebelum kitab 10 hukum Taurat itu diturunkan, dia sudah ada. Ya. Henokh ini hidup tidak jauh dengan Ayub, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu temu Ayub, ya, Henokh nggak ada kitabnya kita, tapi Ayub ada. Tapi hubungan Henokh dengan Ayub hidupnya nggak jauh berbeda tahunnya. Nah, kalau kita ngelihat Ayub, Ayub itu ada di dalam Alkitab. Kalau Alkitab buku, bukan smartphone suci ya. Kalau smartphone suci kan tinggal gini-gini nih. Ya. Nah, kalau dalam Alkitab buku, Ayub itu nggak ada di depan. Dia di tengah-tengah. Tapi Bapak Ibu tahu, Ayub ini pun orang hebat. Dia hidup sebelum firman Tuhan diturunkan kepada Musa. Karena era hidup Ayub itu antara Abraham dengan Nuh. Antara Nuh dan Abraham, disitulah Ayub. Ya, jadi Henokh dengan Ayub ini hidup nggak jauh. Kira-kira Henokh pun hidup sebelum Abraham, tapi sesudah Nuh. Sama, belum terima firman Tuhan. Tapi kedua orang ini menunjukkan iman yang bagaimana bisa kita tiru. Berbicara tentang iman dan eksistensi kita, berbicara tentang iman, dan eksistensi Allah. Bapak Ibu, saya mau mengatakan iman di dalam iman Kristen saat ini mengalami degradasi. Mengalami kemunduran. Iman yang dipahami Alkitab tidak sama dengan iman yang dipraktekkan oleh orang-orang percaya saat ini. Iman yang dipraktekkan orang-orang percaya saat ini lebih kepada iman untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kita ada dalam masalah, kalau kita ada dalam pergumulan, kemudian teman kita akan bilang, beriman dong lo. Beriman dong lo. Kalau kita ingin sesuatu, dibilang imanin deh, imanin. Ya. Saya pernah kenal seorang hamba Tuhan yang mengajarkan iman yang menurut saya, waduh, kacau. Dia hamba Tuhan ini mengajarkan demikian. Kalau engkau menginginkan sesuatu barang, ya, engkau tinggal klaim barang itu menjadi milikmu. Halo? Itu ngajarin rampok. Ya. Dia bahkan bilang katanya, wah pergilah praktekkan imanmu, pergi ke showroom mobil. Sampai di sana nanti di showroom mobil pegang, oh dalam nama Yesus, bulan depan mobil ini ada di rumah saya. Kan ngaco iman gini. Ini ngaco iman kayak gini.
ngajarin orang untuk maksa Tuhan memenuhi apa yang dia mau. Dan ini iman sama aja dengan ngerampok secara rohani. Halo? Masa mobil bisa pindah bulan depan ke tempat kita tanpa kita bekerja, tanpa kita berusaha, tanpa ada sebuah proses jual beli. Tiba-tiba kita klaim, oh dalam nama Yesus mobil ini ada di tempat saya. Maaf Bapak Ibu, saya cukup kritis kalau berbicara tentang apa yang diajarkan oleh gereja. Tapi kita pahami iman yang sekarang dimiliki orang percaya, iman yang lebih menuntut sesuatu. Iman untuk memiliki sesuatu. Padahal kalau berbicara tentang iman, pertama kali Tuhan mengatakan orang yang dipandang beriman dan berkenan kepada Allah itu adalah Abraham. Karena Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anak yang sudah lama diinginkannya. Dan Abraham tidak bertanya, oh Tuhan nanti kalau saya persembahkan, saya dapat anak lagi enggak? Oh Tuhan kalau saya berikan Ishak kepadamu, kamu akan berikan sesuatu enggak gantinya? Enggak. Tapi Abraham mempersembahkan dengan rela. Dan Allah memandang iman Abraham itu sebagai iman yang benar. Itu sebabnya Allah mengatakan Abraham adalah orang bapa segala orang beriman. Belajar dari Abraham, apa iman itu? Iman itu bukan sesuatu untuk menuntut Tuhan memenuhi apa yang kita mau. Sekali lagi, iman bukan sesuatu untuk menuntut Tuhan memenuhi apa yang kita mau. Iman itu penurutan akan kehendak Allah. Gak ada amin nih. Kayaknya semua nih pengennya apa yang saya mau lah iman. Enggak Bapak Ibu. Ya, iman itu adalah penurutan akan kehendak Allah. Karena Abraham turut apa yang Allah kehendaki, dia disebut orang beriman. Apapun kondisimu yang Tuhan izinkan terjadi, apapun keadaanmu yang Tuhan izinkan terjadi, selama engkau tetap taat dan mengasihi Tuhan, dan engkau tetap bersyukur atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi padamu, disitulah engkau disebut orang yang beriman. Jadi iman itu bukan menuntut untuk Tuhan melakukan apa yang kita mau. Karena Tuhan bukan pesuruh kita. Dia Raja yang agung. Dia Bapa kita. Kalau kita pahami Tuhan itu Bapa kita, seharusnya ini cukup menjadikan kita orang yang beriman. Karena tidak ada seorang Bapa yang akan membiarkan anaknya. Amin. Jadi jangan lagi Bapak Ibu menuntut Tuhan apa yang kita mau dan kita bilang, oh kita sedang beriman. Enggak begitu iman. Lihat dari tokoh-tokoh Alkitab. Henok dipandang orang yang berkenan di mata Tuhan, bahkan sampai dia diangkat karena dia memiliki iman yang benar di mata Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya mau katakan, kita harus hidup dengan iman yang benar. Beberapa bulan belakangan, ada kurang lebih setengah tahun ini, Tuhan taruh banyak di hati saya. Berbicara tentang akhir zaman. Setengah tahun belakangan ini sebenarnya banyak kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya dan saya bagikan baik di jemaat sendiri maupun di gereja-gereja. Berbicara tentang akhir zaman. Bapak Ibu paham? Kita sedang hidup di akhir zaman. Kita tidak sedang hidup menuju akhir zaman. Kita tidak sedang menuju akhir zaman. Tapi kita sudah di akhir zaman itu. Bapak Ibu harus pahami. Ya. Bahwa zaman yang kita hidupi ini sudah zaman yang terakhir. Kenapa zaman yang terakhir? Karena kita tinggal nunggu Yesus datang. Ya. Waktu Tuhan Yesus datang dan kita anak-anak Tuhan diangkat oleh Tuhan, kita hidup bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya yang diangkat Tuhan, kita akan hidup di dalam kekekalan. Amin. Yang namanya kekekalan
itu artinya kekal selama-lamanya. Tidak ada batasan, tidak ada batasan waktu. Bapak Ibu pahami, ya, kalau ada di sini mungkin seorang guru bahasa Indonesia, dia pasti mengerti. Kata zaman itu memiliki durasi waktu. Zaman Neolitikum, zaman batu, kan zaman batu dari tahun sekian sampai tahun sekian. Zaman perak dari tahun sekian sampai tahun sekian. Zaman Renaissance dari tahun sekian sampai tahun sekian. Ya Bapak Ibu? Istilah kata zaman memiliki durasi waktu. Tapi waktu Bapak Ibu dan saya hidup bersama Tuhan, tidak ada lagi durasi waktu. Karena Bapak Ibu dan saya hidup selama-lamanya. Amin? Amin? Itu sebabnya sekarang kita sedang nunggu Yesus datang. Itu sebabnya kita sedang hidup di zaman yang terakhir. Kita enggak sedang menuju zaman akhir. Kita tidak menuju akhir zaman. Tapi Bapak, Ibu, dan saya sedang hidup di akhir zaman. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu, saat-saat ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang terjadi di sekitar kita bukan kebetulan. COVID itu bukan kebetulan. Itu semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca kitab Daniel, baca kitab Wahyu secara baik, ini semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Sakit penyakit yang ada yang muncul, ini semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Ada dalam skenarionya Tuhan menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Bahkan saya mau katakan, penyakit COVID yang saat ini kita sudah lewati, ya mungkin belum lewati sepenuhnya, tapi kita mungkin sudah agak sedikit enteng, itu bukan sebuah hal yang kebetulan. Dan itu bukanlah sebuah penyakit yang sifatnya paling berbahaya selama kita hidup. Karena Bapak Ibu, ya Bapak Ibu tahu Bill Gates? Saya nggak tahu Bapak Ibu baca atau enggak, tapi saya dapatkan beritanya. Bill Gates mengatakan, ya, bahwa setelah COVID akan muncul satu penyakit yang sangat dahsyat. Penyakit ini memiliki 3 kali untuk mendatangkan kematian lebih parah daripada COVID. Dia 3 kali lebih mematikan dari COVID. Bapak Ibu jangan lihat saya dan tanya, Bill Gates tahu dari mana Pak? Ya, karena saya juga kalau ketemu dia mau nanya, tahu dari mana? Tapi saya tersadarkan 2 tahun sebelum COVID, Bill Gates udah ngomong loh. Tahu dari mana dia mau datang COVID? Dan kalau dia mengatakan demikian, akan muncul satu penyakit lagi setelah COVID. Entah kapan, tapi punya daya kematian 3 kali lebih dahsyat dari COVID. Dia bilang ciri penyakit ini seperti cacar. Kalau kena, seseorang yang kena, maka setelah jelang mungkin beberapa hari, mungkin setelah penyakit ini masuk ke tubuh, dan kemudian dia akan ditunjukkan dengan tanda seperti bisul di tubuh kita. Seperti bisul yang bernanah. Wah, waktu saya baca berita ini, saya sadar. Coba Bapak Ibu baca. Wahyu pasal yang ke-6 sampai yang ke-habis. 6 sampai ke-8 kalau tidak salah. Tuhan bilang lewat Yohanes, menjelang kedatanganku yang kedua kali, akan muncul penyakit seperti bisul yang bernanah. Jadi kita nggak hidup di era yang kebetulan. Perang Ukraina dan Rusia itu enggak kebetulan. Karena perang ini sudah dikatakan dalam Yehezkiel pasal 38. Bapak, Ibu, dan saya sedang hidup di dalam masa, di dalam zaman di mana kita akan dipertunjukkan satu kejadian yang begitu luar biasa selama manusia hidup. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan orang yang terangkat seperti Henokh, orang memiliki iman yang benar.
Hari ini Bapak, Ibu, dan saya, kita harus hidup di dalam iman yang benar. Di dalam Kejadian 5 ayat 24, waktu Henokh dikatakan bergaul, ada kata bergaul, di dalam bahasa aslinya, yaitu halak. Kata bergaul ini diterjemahkan oleh Alkitab versi King James sebagai walk. Ya, berjalan, dipimpin, ya, bergerak. Nah, kata bergaul kalimat ini menjadi dasar yang alkitabiah untuk kita menyikapi dengan benar eksistensi Allah dalam hidup kita. Kata bergaul ini menjadi sebuah landasan bagi kita untuk berbicara antara iman dan eksistensi Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, karena didasari bahwa Allah itu real, maka respon yang benar dari orang percaya adalah memiliki hubungan yang dalam dengan Dia. Iman dan eksistensi Allah itu ditunjukkan dari hubungan Bapak Ibu dengan saya dengan Tuhan. Jadi kalau disebut orang yang beriman, yang tadi di awal saya sudah katakan, iman ini menunjukkan sebuah pemahaman kita percaya Tuhan. Dan kata iman itu sendiri membuat sebuah konsep keterkaitan kita dengan Tuhan. Orang yang percaya atau orang yang menganggap dirinya beriman, itu akan ditunjukkan lewat respon memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Seberapa dalam hubunganmu dengan Tuhan, itu engkau sendiri yang tahu. Hanya kita sendiri yang tahu. Tetapi dalam hubungan kita dengan Tuhan itulah, kita pantas disebut sebagai orang yang beriman atau tidak. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan harus dipahami, bahwa berbicara tentang iman bukan sekedar label untuk menunjukkan kita orang yang beragama. Mungkin untuk agama yang lain boleh iman dipakai sebagai sebuah label untuk menunjukkan dia non-ateis. Tetapi dalam hubungan kita dengan Tuhan sebagai pengikut Kristus, iman menunjukkan sebuah hubungan dengan Tuhan. Jadi mari coba kita cek diri kita. Apakah kita memiliki hubungan dengan Tuhan selama ini? Hubungan seperti apa yang kita miliki dengan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang sebuah hubungan, biasanya hubungan yang dalam ditunjukkan lewat kasih kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang pernah pacaran boleh angkat tangan. Dijodohin semua Pak di sini ya. Boleh angkat tangan yang pacaran, nggak apa-apa. Oh, ibu bapak belakang. Oh, ada satu. Mana lagi yang pacaran? Yang pacaran loh, Bapak. Ya. Yang pacaran maksud saya nggak dijodohin, ya, nggak ketemuan orang tua karena kenal. Anak lo, udahlah jadian aja lah biar kita selalu deket gitu, dijodohin, enggak. Saya mau katakan, Bapak Ibu yang mengalami sebuah masa pacaran sebelum menikah, pasti akan menunjukkan kasihnya kepada pasangannya, betul? Ya. Kalau jalan, awas becek. Nah, ya. 1 tahun menikah masih pegangan tangan jalan, ya. Udah 2 tahun menikah, udah mulai 30 cm di belakang. Ya, 30 cm di belakang, tapi kadang masih ngikutin nggak? Oh iya ngikut, ya. Udah mulai 4 tahun, 5 tahun berangsur-angsur terus sampai pada titik di mana 6 tahun, 7 tahun ya, 10 tahun itu suami udah 30 meter di depan, istrinya di belakang. Ya. Udah mulai ada tuh yang namanya kalau menikah udah begitu lama, ya, kasih kan udah pudar tuh. Ya, udah jadi milik gua, udah lama apalagi punya anak, ya. Udah mulai tuh. Kalau udah menikah udah dalam jangka yang waktu yang lama, ya. Kalau dulu kepleset, ya, langsung, apanya yang sakit? Wah, pacarnya yang laki langsung belaga ngurutin kaki pacar, sakit ya, aduh ya, kita ke dokter hewan ya, gitu. Padahal yang sakit kakinya, ya. Tapi kalau udah menikah begitu lama, begitu kesleo atau kepleset, mata lo taruh di mana? Mata lo taruh di mana? Ya. Jalan lebar nggak lihat, buset deh. Waduh, dimarah-marahin.
Tapi kalau lagi pacaran itu begitu indah. Kayaknya kasih kita mau kita tunjukkan full untuk orang yang kita kasihi. Zaman saya dulu Bapak Ibu pacaran dengan dengan istri saya. Saya pacaran 5 tahun. Ya, saya dengan istri bedanya Bapak Ibu tahu berapa? 10 tahun. Ya, beda 10 tahun. Ya, jadi saya udah tamat SMA, dia baru lahir, gitu. Ya, bedanya jauh. Ya, zaman saya tuh belum ada smartphone, BlackBerry juga belum ada. Ya, jadi kalau pacaran itu Bapak Ibu masih zamannya pakai surat. Itu Bapak Ibu, ya, surat itu udah lama dikirim pun, ya, kita kalau baca udah sekian ribu kali dibaca masih senyum-senyum. Padahal kata-katanya nggak berubah. Ya, akhirnya mulai telepon-teleponan. Telepon dulu Bapak Ibu tahu kartu telepon yang tipis, ya, ya. Kartu telepon yang tipis itu Bapak Ibu, itu kan zaman dulu ya, beli kartu telepon yang tipis pulsa isi 50 itu kan udah mahal, ya kan? Sekarang 50.000 cuman dapat apa? Makan bakmi ayam sama beli teh pucuk aja udah tinggal berapa kembaliannya, ya kan? 50.000 loh. Zaman dulu mahal, itu sekali beli saya kartu yang tipis masukin, nelpon sampai habis, dari masukin sampai habis. Ya, sampai orang di belakang kadang-kadang udah garuk-garuk gini nyamuk. Lama. Tapi kita karena kasih kita kepada Tuhan, kepada pacar kita mau tunjukkan full. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti punya hubungan dengan Tuhan yang dalam. Sebagai penutup saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apa hal yang menunjukkan kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan? Bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hubungan seperti apa yang kita punya, itu ditunjukkan dari keseharian kita. Kira-kira Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya memberikan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu, untuk bahkan pertanyaan ini akan menjadi refleksi diri kepada kita semua. Apakah saya sungguh orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan secara benar, hubungan dengan Tuhan secara dalam, hubungan dengan Tuhan yang sungguh-sungguh, dan apakah saya pantas disebut sebagai orang yang beriman itu? Saya mau berikan sebuah pertanyaan sebagai penutup. Kira-kira menurut Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan itu ditunjukkan lewat apa? Halo? Mungkin kita bilang, Pak, melayani. Aduh Bapak Ibu, maaf kata, saya senang orang melayani. Tapi bagi saya senang orang melayani dan saya dorong orang untuk melayani. Tapi bagi saya, melayani belum sebuah tanda kita mengasihi Tuhan. Ada orang yang melayani karena kepepet. Daripada nggak ngelakuin apa-apa, mendingan melayani. Ada orang-orang yang melayani karena dia ingin sesuatu dari Tuhan. Gue kalau melayani, gue diberkati Tuhan. Bahkan kalau kita berbicara melayani lebih dalam lagi, sekolah teologi. Sekolah teologi juga belum menunjukkan seseorang itu menyadari Tuhan itu besar dalam hidupnya dan dia mengasihi Tuhan. Karena saya lulusan sekolah teologi juga, saya temu banyak orang-orang yang ternyata background sekolah teologinya bukan didasari oleh hal dia mengasihi Tuhan. Saya tanya Bapak Ibu, kita punya 3 anak. Kira-kira anak pertama pinter, anak kedua pinter, anak yang ketiga on. Kita pasti dorong anak kita yang pinter-pinter ini sekolah dokter, insinyur, betul? Ekonomi. Yang on, udahlah lu takut nanti lu kelamaan di kampus. Ngabisin uang papa. Udah lu sekolah teologi aja ya. Sekolah teologi. Jujur kita sering memberikan yang tidak terbaik bagi Tuhan. Walaupun prakteknya sering kita katakan berikan yang terbaik. Saya sebelum menikah sudah jadi pendeta.
dapat seorang anak yang papa mamanya bisa dibilang top. Papanya itu teman dekat dari seseorang di zaman Pak Harto dulu, sangat dipercaya oleh Pak Harto, dan papa mertua saya sangat dekat. Punya jabatan yang cukup tinggi di perusahaan semen Cibinong. Dulu waktu saya pacaran dengan anaknya, hampir nggak jadi. Bapaknya tahu, pendeta, mau makan batu. Walaupun puji Tuhan sampai detik ini saya belum pernah makan batu. Kue tiaw sirem iya. Ya. Kue tiaw Medan iya. Babi hong iya. Tapi makan batu saya nggak pernah. Kita juga kalau punya anak, saya yakin Bapak Ibu punya anak yang cantik, perempuan, calonnya pendeta, belum tentu Bapak Ibu izinin. Karena konsepnya pendeta. Waduh. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali mengasihi Tuhan itu nggak ditunjukin dari pelayanan. Walaupun pelayanan bisa dikatakan mengasihi Tuhan, dan saya dorong orang untuk melayani, tapi itu nggak menjadi standar kita mengasihi Tuhan. Saya mau memberikan jawaban yang sederhana. Mengasihi Tuhan, hubungan yang dalam dengan Tuhan, itu bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak usah berbicara teologi yang tinggi-tinggi. Oh, mengasihi Tuhan menurut buku ini, begini, Pak. No, nggak perlu. Itu bisa dilihat dari kehidupan kita. Apakah engkau sungguh orang yang mengasihi Tuhan? Apakah engkau sungguh orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan? Lewat apa? Keseharian kita. Khususnya berbicara pergantian hari. Hari ini hari Minggu. Besok hari Senin. Waktu Bapak Ibu, ayam berkokok. Kita belek matanya. Kita terbuka mata kita. Karena sudah pagi, hari sudah berganti. Disitulah bisa kelihatan kita orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan atau tidak. Dari apa? Waktu kita melek, waktu kita bangun, apa yang pertama kali kita lakukan? Apakah kita langsung ambil handphone, ubah status, oh matahari bersinar terang, angin sepoi-sepoi, atau kita lakukan yang lain? Tapi saya mau katakan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, waktu dia melek pertama kali dari tidurnya, yang pertama kali dia lakukan mencari Tuhan. Dia akan berlutut dan mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan beri. Doanya gak usah panjang-panjang. Doa pagi gak usah panjang-panjang. Gak usah sampai perusahaan Indomie didoain. Nggak usah sampai lurah didoain, ya, nggak usah. Doa pagi itu cuman mengucap syukur, Tuhan terima kasih, Engkau beri aku kesempatan menikmati hari yang baru dan melewati hari yang lama. Terima kasih untuk nafas kehidupan-Mu yang Kau berikan bagiku. Cukup, Tuhan mengerti Bapak Ibu. Tetapi intinya, orang yang beriman adalah orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Dan hubungan itu ditunjukkan bahwa kita tidak akan pernah berani memulai hari yang Tuhan beri tanpa melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Inilah orang yang dipantas disebut sebagai orang beriman. Dari hal ini, mari lihat diri kita. Apa yang saya lakukan setiap hari? Atau apa yang aku lakukan yang menunjukkan aku melibatkan Tuhan dalam kehidupanku? Mari kita lihat kehidupan kita. Hari-hari ini dibutuhkan orang yang memiliki iman yang benar. Iman berbicara hubungan. Hubungan itu ditunjukkan bagaimana kita melibatkan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Mari, kalau engkau orang yang memiliki kepercayaan ada Tuhan di dalam hidup ini, maka engkau akan responi dengan sebuah hubungan yang benar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa,
Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hari-hari ini dibutuhkan iman yang benar. Karena kami sedang hidup di dalam zaman yang semakin hari Tuhan semakin kacau. Firman-Mu mengatakan bahwa menjelang kedatangan-Ku hari-hari ini akan semakin jahat. Dan sungguh kami melihat di sekeliling kami begitu banyak kejahatan demi kejahatan yang semakin hari semakin terjadi dan digenapi. Untuk itu kami, Tuhan Yesus, memohon kepadamu untuk Engkau mampukan kami menjalani iman kami di tengah-tengah dunia yang semakin ganas ini dengan iman yang benar. Iman berbicara hubungan. Kalau kami percaya Engkau ada, maka kami akan membangun hubungan dengan Tuhan. Bapa, tolong kami. Untuk kami memiliki hubungan yang dalam dengan Engkau. Tuhan, tolong anak-anak-Mu di tempat ini, juga hamba Tuhan. Untuk kami setiap hari, di dalam hari demi hari yang Tuhan izinkan untuk kami hidupi, kami terlebih dahulu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan GBI Gunung Sahari ke dalam tangan Tuhan. Bapak Gembala, Bapak Paulus Pujianto, kami serahkan ke dalam tangan-Mu bersama dengan Ibu, seluruh pelayan Tuhan yang ada. Doa hamba pakai gereja ini Tuhan, semakin banyak menjangkau jiwa bagi Tuhan. Bahkan memuridkan mereka dengan kebenaran firman Tuhan yang murni, sehingga bertumbuh menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri, hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, tolong kami semua untuk melakukannya lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan menaikkan syukur kami pagi ini. Semua yang bersyukur katakan, amin. Puji nama Tuhan.